hidrologi. Ada yang tahu siklus hidrologi itu apa saja? Boleh angkat tangan. Saya Ibu biasanya apa? Ada evaporasi, kondensasi, sama presipitasi. Ya, betul. Nah, kemarin kita sudah mempelajari siklus hidrologi. Kali ini kita akan membahas tentang perairan darat. Nah, kan kita sehari-hari kan mandi, mencuci, dan minum. Nah, itu airnya dari mana sih kira-kira? Ada yang tahu? Iya, dari sumur, Bu. Ya betul. Apa ada lagi selain dari air sumur? Dari air hujan. Ya betul. Jadi air yang kita gunakan itu ada air sumur, dari air hujan, terus ada yang dari air tanah untuk mandi, mencuci, dan beraktivitas kita sehari-hari. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian perairan darat, air permukaan, dan air tanah. Dua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perairan darat, yaitu air tanah, sungai, danau, dan rawa. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sungai berdasarkan sumber airnya, yaitu sungai, hujan, geyser, dan campuran. Yang keempat, siswa mampu membedakan jenis-jenis danau berdasarkan proses pembentukannya, tektonik, vulkanik, kars glasial, dan buatan secara bentuk. Selanjutnya, definisi perairan darat. Perairan darat adalah perairan darat adalah kumpulan air yang berada di daratan atau permukaan tanah seperti sungai, danau, dan rawa, dan air tanah. Perairan darat juga biasa disebut dengan air permukaan. Air permukaan biasanya bersifat tawar, memiliki peran penting kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis perairan darat. Yang pertama yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang meresap dan tersimpan di dalam lapisan tanah dan hanya bisa dilakukan melalui proses pengeboran atau pengambilan. Air tanah ini sering dimanfaatkan untuk memasak, minum, mandi, dan lain-lain. Tidak hanya itu, air tanah juga bisa digunakan dalam pertanian dan berbagai industri. Selanjutnya ada sungai. Sungai adalah aliran air yang bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dan biasanya digunakan untuk transportasi, habitat makhluk hidup, dan juga irigasi pertanian. Berdasarkan sumber airnya, sungai terdiri atas tiga, yaitu sungai hujan yang sumber airnya dari curah hujan. Yang kedua, sungai geyser, aliran airnya berasal dari es yang mencair dan biasanya terdapat di daerah yang beriklim dingin atau bersalju. Yang ketiga, sungai campuran, airnya berasal dari gabungan air hujan, geyser. Nah, contoh sungai campuran yang ada di Indonesia yaitu sungai Mamberamo. Contoh sungai di Indonesia antara lain sungai Kapuas, sungai Batanghari, sungai Bengawan, Jurung. Dari sini apakah ada pertanyaan? Selanjutnya yaitu danau. Danau adalah genangan air besar di daratan yang terbentuk secara alami atau buatan. Air di danau berasal dari hujan, sungai, atau mata air. Danau sering dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, tempat wisata, dan habitat bagi tumbuhan air serta ikan. Berdasarkan proses terjadinya, danau terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama,
danau tektonik terbentuk karena proses tektonik yang menyebabkan cekungan di permukaan bumi. Yang kedua, danau vulkanik terbentuk di kawasan bekas letusan gunung api yang kemudian terisi oleh air. Yang ketiga, danau kars yang terjadi sebagai hasil pelarutan batuan kapur. Biasanya danau ini ditemukan di daerah dengan banyak buah dan karang kapur. Yang keempat, danau glasial terjadi karena erosi glasial pada zaman es. Yang selanjutnya yaitu danau gunungan terjadi karena aliran sungai terbendung material letusan gunung api seperti lava atau ledakan vulkanik. Yang terakhir yaitu danau buatan, danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan sehari-hari. Contohnya danau di Indonesia antara lain Danau Toba, Danau Singkara, dan Danau Kerinci. Termasuk jenis danau apa? Danau vulkanik, bekas bendungan atau buatan? Ikan itu masuk ke danau vulkanik. Iya betul. Jadi danau apa itu termasuk danau vulkanik karena danau tersebut berada di kawasan letusan gunung berapi. Selanjutnya karakteristik perairan darat. Agustina tolong membaca slide ini. Karakteristik perairan darat. Perairan darat memiliki karakteristik yang menyerupai perairan lainnya. Antara lain, satu, air di perairan darat jadinya tawar, tidak banyak seperti air laut. Dua, saat musim kemarau, tanah di sekitar perairan darat bisa mengering dan kotak. Sebaliknya, saat musim hujan menjadi becek dan berlumpur. Tiga, air sungai biasanya memiliki arus yang tenang dan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Empat, adanya proses pengendapan, di mana pengendapan membawa material seperti pasir dan lumpur yang mengendap di dasar perairan. Lima, terjadi erosi. Ketika arus air yang deras mengikis tepi sungai sehingga alirannya berbelok-belok. Selanjutnya yaitu manfaat perairan darat. Perairan darat atau air permukaan memiliki beragam manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti satu, sumber air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, irigasi pertanian agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang memanfaatkan arus sungai untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat, tempat wisata dan rekreasi seperti naik perahu di sungai, memancing, atau sekedar menikmati pemandangan. Yang kelima, menjadi habitat bagi hewan dan tumbuhan seperti ikan, katak, dan tanaman air seperti teratai, enying gondok, ganggang, rumput air, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi LKPD ini dan diisi individu. Durasi waktu 10 menit untuk mengisi lembar kerjanya ya. Silakan diisi dengan benar, bisa melihat
mencari informasi di internet, Google atau yang lainnya. Nanti RKPD-nya dipresentasikan satu-satu ya. Apakah sudah selesai? Silakan maju ya. Sekarang saya membuka dan presentasikan hasil dari saya. Itu kegiatan satu jenis-jenis kendaraan darat. Yang pertama air tanah, sumber penduduknya itu dari aliran air hujan dalam tanah, jadi utamanya itu di bawah permukaan tanah dan itu sumber air bersih. Yang kedua, sungai, sumber penduduknya itu mata air dan air hujan, jadi utamanya mengalir dari hulu ke hilir. Yang keutamanya irigasi dan transportasi. Yang ketiga itu danau, sumber penduduknya cekungan dan berisi air. Yang berisi air, jadi utamanya itu air genangan luas. Dan ketiga yang pertamanya itu perikanan dan wisata. Seperti itu. Terima kasih ya dari Eko sebagai pengamat. Selanjutnya saya mau mempresentasikan ini ya Bu. Silakan. Perkenalkan saya Risma. Di sini saya akan presentasikan hasil pelajaran saya. Saya akan mempresentasikan yang kedua, yaitu menjelaskan yang benar. Terbentuk karena pergerakan efek bumi, yaitu danau tektonik. Terbentuk dari bekas letusan gunung api, yaitu danau vulkanik. Yang ketiga terjadi karena pelarutan batu kapur, yaitu danau Kars. Yang keempat terjadi karena erosi oleh besar pada zaman es, itu danau glasial. Terjadi akibat gunung sungai terhalang lava atau endapan vulkanik, itu danau bendungan dibuat oleh manusia, itu keperluan tertentu danau buatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Filia mempresentasikan kegiatan rumah studi basis lingkungan. Kasusnya sungai di Desa Madujaya dulunya bersih dan banyak ikan, sekarang air terus berbau dan banyak sampah. Warga sering membuang sampah dari rumah tangga langsung ke sungai. Apa penyebab utama masalah pada sungai tersebut? Sampah dari limbah rumah tangga. Hewan apa saja yang terlibat dari masalah tersebut? Hewan, ikan, dan warga sekitar. Solusi apa yang dapat dilakukan agar sungai kembali bersih dan manfaat, tidak membuang sampah ke sungai? Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh mulai dari sekarang untuk menjaga keairan dan menjaga kebersihan lingkungan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan quiz untuk
karena kita sudah mengisi RKPD, data yang mau menyimpulkan pelajaran kita kali ini. Poster atau infografis tentang jenis-jenis pelayanan darat dan manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Tugasnya itu bersifat kelompok, satu kelompok berisi 2 anak saja ya. Iya. Itu dikumpulkan minggu depan dan kita minggu depan juga akan mengganti materi, yaitu materi pelayanan laut. Kalian bisa belajar di internet atau di YouTube materi berikutnya. Ini saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dua-dua. Berapa?